siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Coach, Ibu Royana, saya mempunyai masalah. Masalah saya adalah minat baca. Minat baca peserta didik saya, Ibu. Ini sangat minim sekali. Nah, saya di sini harus seperti apa, Ibu? Menurut Ibu? Ya, baik Ibu Eni. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu. Ya. Sehat ya, Bu ya? Saya alhamdulillah Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu, sehat Ibu. Maaf Ibu Rohana, nggak dengar suaranya Ibu. Oh ya, oke. Sudah kedengaran suara saya? Oke, siap Ibu. Oke, siap. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak sudah kita mau sharing-sharing nih hari ini ya Bun ya. Kalau menurut Ibu minat baca itu yang gimana Bu ya? Minat baca itu seperti apa Bu? Ya, kalau menurut saya Ibu, minat baca itu siswa kita membaca Ibu, mungkin membaca sumber belajar, mungkin membaca buku yang selain sumber belajar, bisa buku fiksi, non fiksi, begitu Ibu. Oke. Bacanya, berarti minat baca menurut Ibu suka membaca ya Bu ya? Ya. Menurut Ibu tadi bahwa minat baca itu suka membaca. Iya. Iya. Menurut saya seperti itu Ibu. Suka membaca yang seperti apa Bu? Nah, ya, tadi kalau boleh kan kita di sini kan anak SMK Ibu. Anak-anak saya peserta didik saya kan anak-anak SMK. Kalau boleh dia paling tidak membaca sumber belajar untuk dia belajar Ibu. Karena kita di SMK, di sana kan kita banyak prakteknya Ibu. Berarti teorinya 30%, prakteknya 70% Ibu. Begitu Ibu. Prakteknya 70% ya Bu ya? Saya. Iya. Peserta didiknya dari anak-anak SMK Ibu ya? Iya Ibu. Oke, baik Ibu. Kalau menurut Ibu sumber belajar yang mau diminta untuk anak baca itu yang seperti apa Bu? Ya, kalau menurut saya Ibu dikatakan membaca itu mungkin membaca ini kan bisa dari buku, bisa dari blog, bisa dari YouTube, namanya proses belajar Ibu ya. Harapan kita karena ini kegiatan praktek, terus tidak didukung oleh alat medianya, dalam arti di sini tidak ada alat yang bisa digunakan untuk habis pakainya untuk praktek, mungkin anak-anak belajar mungkin secara IK-nya, instruksi kerjanya seperti apa, terus pelaksanaannya seperti apa, mungkin anak-anak bisa belajar dan membaca dari YouTube atau dari blog Ibu. Oke, baik. Kalau menurut Ibu itu yang supaya tercapai pembelajaran sesuai untuk anak SMK itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya, Ibu, karena kita kan anak-anak sudah agak dewasa, dari usia 15 sampai 18 tahun. Di sini biar mereka lebih senang, itu mereka biasanya menggunakan gambar yang bergerak, Ibu, seperti YouTube, film, seperti itu, Bu. Berarti kalau kita praktek itu mereka bisa melihat di YouTube untuk praktek-praktek yang dibutuhkan dalam pembelajaran, Ibu. Oke, praktek pembelajarannya seperti apa, Bu? Praktek pembelajarannya, ya kita sebagai guru mungkin menayangkan dulu di dalam ruangan, setelah itu kita terapkan, mencoba diterapkan di bengkel, Ibu. Lah, masalahnya Ibu, bengkel kita ini tidak penuh, nggak ada isinya, begitu Ibu. Berarti untuk apa yang diajarkan di YouTube atau kita literasi di blog ataupun di buku, itu kita nggak punya alatnya, Ibu. Masalahnya di situ, Ibu. Makanya kita agak susah dalam memberikan prakteknya, Ibu. Oh, di bengkelnya Ibu yang ada apa aja, Bu? Kalau di bengkel saya itu memang ada beberapa alat, ada alat stationery, ada alat portable-nya. Tapi masalahnya Ibu, kita punya siswa kan lumayan banyak Ibu. Kita punya siswa ada
sekitar 20 siswa. Lah, itu yang pertama, Ibu. Masalah yang kedua adalah alat yang tersedia itu cuman sedikit, Ibu. Cuman sedikit, cuman ada alatnya cuman sedikit saja. Makanya untuk anak-anak belajar secara sendiri-sendiri itu agak susah, Ibu. Oke. Ibu sekolahnya SMK apa, Ibu ya? Saya sekolahnya di SMK negeri, Bu. Saya SMK mengajar negeri, di guru maksudnya SMK SMK negeri. apa itu? Ya, oh ya, Saya di SMK. SMK Negeri 1 Halmahera Timur, Ibu. Oke, jurusan apa Bu? Spesialnya apa? Kejuruan Saya apa itu di Bu? kompetensi jurusannya itu teknik bisnis konstruksi dan properti, Bu. Bangunan, Ibu. Oh, oke, teknik. Konstruksi properti. Oke, itu yang dipelajari apa Bu? Kompetensi apa yang dipelajari ke anak-anak? Yang dipelajari anak-anak di sini, Ibu, ada dasar-dasar tekniknya. Di sini meliputi pasang tela atau pasang bata, pasang keramik. Di sana juga kita belajar tentang bagaimana menggambar untuk bangunan rumah, merencana, menghitung volume, sekaligus merencanakan kira-kira biayanya habis berapa, Ibu. Oke, baik Bu. Nah, yang tersedia tadi bengkelnya cuma ini tadi Ibu sampaikan minim ya Bu ya. Apa Bu yang tersedia di sana Bu? Yang di bengkel Yang Ibu? tersedia di sana itu cuman alat portable, Ibu. Portable saja. Sedangkan alat seternya yang tetapnya itu kita ada rusak, Bu. Kemarin kita memang punya alat seternya ada 2. Tapi rusak 1, sedangkan siswa kita ada 20 lebih. Nah, setiap jenjang ini ada yang 20, ada yang 30, ada yang 20 lagi. Makanya kita agak repot, Ibu, mengaturnya, Bu. Oke. Ibu, mohon maaf ini Bu, yang portable itu seperti apa ya Bu ya? Portable itu yang bisa dibawa kemana-mana, Ibu. Bisa dibawa Itu kemana-mana. apa itu? Maksudnya alat apa Bu yang portable itu? Di sini yang kita punya itu, Bu, Roskam. Bisa ada lagi yang untuk routernya kita punya, Ibu. Ada board beton, ada board punya, Ibu. Oke. Baik Bu. Oke. Jadi di sekolahnya Ibu ini sekolah SMK Negeri Teknik yang memang tadi Ibu sampaikan tadi bengkelnya alatnya minim ya Bu ya, sedangkan jumlahnya muridnya cukup banyak ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu supaya anak-anak ini belajar tadi ya kata Ibu tadi supaya anak-anak suka dengan baca buku dan tadi Ibu menyampaikan sumber belajarnya bisa dari mana saja Ibu ya? Iya. Ya, menurut Ibu apa yang Ibu bisa lakukan atau apa yang harus Ibu lakukan supaya anak-anak ini bisa suka dengan baca dengan berbagai sumber belajar ini? Kalau menurut saya, Ibu, kita kan di sekolah ada namanya internet, Ibu. Kalau boleh Ibu ya, mungkin saya akan koordinasi sama operatornya untuk pinjam internetnya untuk membudayakan si anak membaca, berarti literasi untuk mencari instruksi-instruksi kerja yang sesuai dengan alat-alat tersebut, itu Ibu ya. Terus yang kedua, minta bantu untuk teknisi itu kita bisa mengundang orang lain di sini, bisa mengundang PU untuk mengajari anak melaksanakan praktek di kelas, Ibu. Karena kita kan tidak punya alat, makanya kita bisa bersama dengan kantor untuk menyediakan alat sekaligus mempresentasikan, Ibu. Mungkin seperti itu, Bu, usul saya, Ibu. Rencana kerja saya. Baik, Bu. Ini yang Ibu maksudkan ini literasi yang seperti apa, Bu? Yang literasi yang dimaksudkan saya adalah kita kan punya WiFi, Bu. Harapan saya kita bisa menggunakan WiFi gratisan ini untuk mencari buku sumber belajar. Berarti anak kita kasih buku atau BSE, buku belajar untuk itu yang untuk elektrik. Terus bisa juga kita buka YouTube, bisa juga kita buka blog, Ibu. Memanfaatkan dari WiFi gratis tadi, Ibu. Oke, jadi yang Ibu maksud adalah literasi digital ya Bu ya? Iya, literasi digital Ibu. Ya. Oke, jadi
menurut Ibu dari yang Ibu sampaikan tadi literasi digital, menurut Ibu bagaimana caranya Ibu meningkatkan minat baca anak ya, terutama untuk literasi digital untuk mengembangkan kompetensi anak-anak. Tadi Ibu sudah menyampaikan ini ya, memakai internet ya, meminjam internet dengan TU-nya, kemudian mengajar ya, membantu mengajar ya Bu ya. Oke, kompetensi apa yang mau Ibu tingkatkan, Bu? Di sini Bu, karena kita SMK maunya kan 70% praktek, 30% praktek. Kalau bisa apa yang menjadi kekuatan lokal kita di sini kita kembangkan Ibu. Misalnya di sini lokal kita bisa memproduksi paving misalnya Ibu, karena di sini nggak ada paving dan kebutuhan paving itu bagus, berarti kita buat lokalnya untuk pavingnya Ibu, budaya lokalnya. Oke Bu, baik. Untuk yang tadi Ibu sampaikan ya, mengajak TU untuk mengajar ya Bu ya? Iya. Iya. Itu bagaimana caranya Ibu untuk mengajaknya? Ya, untuk mengajak begini Bu, mungkin kita sebagai teknisi karena kita sebagai orang bangunannya, orang produktifnya, paling tidak TU ini kita libatkan mungkin pertama menghubungi orang-orang yang lebih kompeten. Artinya di sini stakeholder yang kita bisa manfaatkan untuk pembantu pembelajaran. Terus yang kedua, hal-hal yang bisa dihandle oleh TU, misalnya pemasangan wifi-nya, penggunaan mencari blog-blognya, mencari sumber belajarnya. Berarti kita manfaatkan bagaimana dia untuk menularkan tentang penggunaan wifi tadi, Bu, pemanfaat wifi tadi, Bu. Iya, itu kapan Bu Ibu akan melakukan itu? Mau besok saya insya Allah ada longgar Ibu, jam saya besok kan dalam satu hari kan kita ada dari jam 7 sampai jam 2 Ibu. Kebetulan besok saya cuman mengajar 2 jam. Nanti insya Allah saya akan datang ke tempat menemui TU untuk membicarakan masalah itu Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu nanti besok akan menghubungi TU untuk kemudian meminjam wifi-nya Ibu ya? Dan berhubungan atau berkomunikasi dengan stakeholders-nya untuk supaya anak-anak bisa tadi ya, bisa memanfaatkan wifi gratis tadi untuk literasi digital ya Bu ya? Iya Ibu. Ya, baik. Ada mungkin ide lain dari Ibu untuk supaya anak-anak suka membaca? Ya, kalau ide lain karena kita minim semua Ibu ya. Kalau di sini yang luas kan wifi tadi, berarti internet tadi, semua kan ditanggung sama sekolah. Berarti ini kan meringankan anak-anak kita untuk belajar literasi secara digital. Kalau untuk yang lain Ibu, saya belum ada gambaran Ibu. Gambaran sementara cuman pemanfaatan literasi digital tadi Ibu. Oke, jadi yang Ibu inginkan tadi ya, memanfaatkan literasi digital untuk anak-anak ini ya Bu ya? Oke, menurut Ibu literasi digital ini ya, yang seperti apa nih, maksudnya suka baca anak-anak ini terkait dengan literasi digital ini yang seperti apa? Yang Ibu maunya seperti apa? Ya, maunya saya sih di sini anak belajar yang kita tuju. Berarti misalnya kayaknya kita masalah bagaimana menggambar denah dengan baik, berarti di sini anak berliterasi tentang bagaimana membuat denah. Begitu. Berarti persyaratannya bagaimana, terus spesifikasinya bagaimana. Saya arahkan ke situ Ibu, maunya saya Ibu. Oke. Bagaimana supaya anak-anak bisa seperti itu dengan memanfaatkan literasi digital, Bu? Caranya saya kalau boleh, karena kan di sini sudah berliterasi, berarti anak sudah membaca sesuatu bagaimana sih membuat denah yang benar lah. Harapan saya dengan mereka membaca, dengan mereka berliterasi baik dari buku, baik dari YouTube, lah di sini dia bisa menerapkan di saat pembelajaran Ibu. Berarti kita sebagai guru cuma mengarahkan, membimbing anak belajar dari media-media tadi Ibu.
Oke, baik. Bagaimana teknisnya, Ibu? Kan tadi pertama Ibu sudah menyiapkan WiFi nih kan dengan menghubungi TU dengan stakeholders lainnya. Nah, sekarang bagaimana teknisnya di kelas nih, Bu, supaya anak-anak kemudian bisa memanfaatkan WiFi? Teknisnya saya adalah yang pertama, Ibu, saya akan mensosialisasikan. Mungkin dalam WiFi kan ada namanya password. Berarti kita akan mensosialisasikan tentang password yang mau dipakai untuk pembelajaran. Terus yang kedua, Ibu, sebelum pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas, saya memberikan PR dulu, Ibu. Memberikan PR, berarti memberikan PR di rumah mereka untuk mencari, berarti sebelum pelaksanaan pembelajaran hari ini, di hari sebelumnya anak-anak sudah literasi, membaca, Hmm. mencari informasi, begitu Ibu. Berarti sosialisasi tentang password ini saya berikan H-1 Ibu, H-1 sebelum kita pembelajaran Ibu. Mungkin Itu seperti itu kapan, Ibu Bu? ya. Ya, kapan nih akan Ibu laksanakan? Nah, Di kalau waktu. rencana kita kebetulan ada jam, besok itu saya ada jam gambar teknik, itu kan 3 jam Ibu. Itu Hmm. kebetulan di siang hari, karena saya Hmm. kan masuknya kan jam 7, pembelajarannya Hmm. jam 12, berarti nanti akan saya sosialisasikan dulu soal passwordnya sebelum jam 12 Ibu. Berarti kalau bisa pada waktu jam istirahat jam 10, anak-anak saya kasih password, terus saya kasih bahan sumber sumber yang harus mereka cari dan apa yang dipelajari. Dan nanti saat jam 12 dengan harapan anak-anak ini sudah siap membuat target yang kita tentukan, Ibu. Oke, baik Bu. Nah, berarti Ibu akan melaksanakannya jam 12 ya Bu ya untuk Ya, sosialisasi jam passwordnya Bu 12. ya. Dengan Oke. berarti PR-nya untuk literasi anak di 1 hari sebelumnya. Ya, 1 hari Ya, sebelumnya. berarti hari kapan itu Bu? Berarti karena saya besok mengajarnya, berarti besok Ibu ya, berarti hari ini sudah saya sosialisasikan tentang itu Ibu. Karena saya besok mengajar jam 12, berarti hari ini anak-anak sudah tahu passwordnya apa dan apa yang dikerjakan, Ibu. Untuk PR-nya bagaimana menghubungkan PR-nya ini atau sumber tugas literasinya dengan literasi digital? Bagaimana cara Ibu menghubungkannya? Cara saya menghubungkannya, di sana kan saya memberikan suatu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sana ada poin-poin perintah-perintah yang harus dikerjakan anak dan sumber-sumber apa yang bisa digunakan anak untuk berliterasi, Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan untuk tugasnya, kemudian sosialisasi passwordnya itu pada hari sebelum hari hanya. Terus bagaimana caranya Ibu mengaitkan atau memanfaatkan literasi digital pada saat pembelajaran di hari hanya? Oke. Halo? Kedengaran suara saya, Bu? Begini Bu, saya kan punya RPP, rencana pelaksanaan Ya. pembelajaran. No, di dalam RPP itu saya menuliskan mungkin saya membuat kelompok-kelompok Ibu. Lah kelompok-kelompok langkah pertama adalah saya akan mencoba anak untuk presentasi di depan terlebih dahulu Ibu. Berarti mereka bisa menjelaskan sedikit tentang literasi yang mereka baca dan setelah selesai baru mereka mengerjakan secara berkelompok Ibu. Mungkin satu kelompok kita buat 2 atau 3 orang Ibu. Oke. Seperti itu ya. Jadi mempresentasikan literasi digital atau sumber belajar yang kemarin Ibu tugaskan ya, yang 1 hari sebelumnya ditugaskan ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu bagaimana cara mengukur keberhasilan literasi digital ini Bu untuk pembelajaran di kelasnya Ibu? Cara mengukur saya, karena di sini kan satu kelompok 3 orang. 3 orang di sini saya akan menata sekaligus siapa yang presentasi, siapa yang moderator, siapa yang notulen Ibu. Itu nanti akan saya amati dari segi keterampilannya Ibu. Berarti saat si anak presentasi di depan, itu saya akan melihat
karakternya dia seperti apa, terus materi yang diajarkan seperti apa, terus bagaimana dia si kelompok tadi memberikan jawaban kepada teman-temannya yang lain. Terus di akhir setelah presentasi, karena di sana juga ada PR, itu pun kita lihat Ibu untuk pengetahuannya. Berarti dari keterampilan yang dia dapat dari literasi tadi, saya cek untuk keterampilannya dia. Sedangkan pengetahuannya, hasil akhir dari denah yang mereka buat itu sudah sesuai apa belum Ibu? Mungkin seperti itu Ibu. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak nanti dilihat keterampilan literasinya dari ini ya, dari pengetahuannya Bu ya. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya nih supaya ini bisa berlanjut terus ini, jadi continue kan tadi Ibu bilang anak-anak maunya supaya suka baca ya. Bagaimana supaya ini bisa continue dan bisa berlanjut, bisa jadi kebiasaan anak? Ya. Karena pertama kan kita memperkenalkan dulu ya Ibu ya, mensosialisasikan ke anak. Mohon maaf, dengan harapan Bu Eni dan ya. Bu Yana, waktunya setengah jam. Nah, habis ini gantian ya. Oh iya. Ya Ibu. Siap. Siap. Ibu. Bagaimana Bu Rayana? Kita Ya, akhiri. bagaimana supaya ini bisa continue supaya jadi terbiasa anak-anaknya? Ya. Cara saya Ibu pertama tadi sudah mensosialisasikan, terus yang kedua saya akan berupaya melibatkan anak di setiap pembelajaran saya Ibu. Berarti di setiap pembelajaran saya, di setiap RPP saya akan berupaya melibatkan siswa untuk aktif berliterasi, membaca, mencari sumber belajar, bisa memanfaatkan blog, bisa memanfaatkan YouTube. Saya akan mencoba mengkolaborasikan itu Bu, dengan harapan anak mau membaca, mendengar dan melihat Ibu. Mungkin seperti itu. Berarti Ibu akan masuk ke dalam RPP ya Bu ya? Siap. Ya, Bu. Itu kapan Bu? Kapan akan Ibu lakukan? Saya nanti insya Allah Ibu, karena ini suatu perubahan ya Ibu, biasanya kan RPP kan kita buat pada saat menjelang pembelajaran, tapi karena ini suatu perubahan, saya akan secepatnya membuat Ibu, paling tidak 2 minggu selesai Ibu, insya Allah. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Nah, semoga nanti bisa ini ya, bisa dimudahkan dan Ibu bisa laksanakan ini. Saya akan lihat pantau lagi di pekan depan ya Bu ya. Oke Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik Bu, alhamdulillah Bu baik. Nah, ini kok ini Bu kok datang ke janjian sama saya ini, ada apa ini Ibu? Ayo. Iya Bu Eni, jadi sedikit mau ini menyampaikan ada kendala nih Bu. Apa itu Bu kendalanya Ibu? Kira-kira. Iya Bu, ini mengalami kesulitan Ibu di melaksanakan pembelajaran gitu. Saya kesulitan mau melaksanakan pembelajaran yang sekarang lagi ini ya lagi coba dilakukan gitu ya, jadi program juga di pemerintah, pembelajaran inquiry Bu. Saya bingung itu Bu, itu gimana Bu melaksanakannya Bu? Begitu. Sekarang saya kalau boleh bertanya, apa sih rencana pembelajaran di sini kan Ibu tadi kan bilang inquiry. Menurut Ibu, rencana pembelajaran inquiry itu seperti apa Ibu? Kalau menurut saya sih perencanaan pembelajaran inquiry itu yang rencana pembelajaran yang dibuat supaya anak-anak itu belajar belajar menemukan jawabannya sendiri gitu ya. Jadi dia menumbuhkan rasa ingin tahunya dan kemudian menemukan jawabannya sendiri, seperti itu sih. Itu yang saya pahami. Berarti Ibu di sini mengharapkan anak menemukan sesuatu. Sekarang pertanyaannya adalah yang Ibu harapkan ini anak menemukan apa Ibu? Ya, yang saya harapkan itu anak-anak menemukan masalah saat dia belajar, oh dia ada kesulitannya seperti ini, kemudian dia bisa menemukan jawabannya. Misalkan gini Bu, dia saat praktek membuat membuat percobaan gitu ya, ini misalkan ini tenggelam terapung gitu kan, kemudian akhirnya dia bisa menemukan oh kalau ini namanya tenggelam, ini namanya terapung, seperti itu. Oh begitu Ibu ya. Berarti Ibu mengharapkan si anak
bisa menemukan sendiri bagaimana cara terapung ya Ibu ya. Terus kira-kira dari tujuan Ibu tadi, apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Yang Ibu lakukan untuk biar anak menemukan bagaimana cara terapung dan tenggelam itu Ibu. Caranya Ibu yang seperti apa? mungkin ya, yang mungkin yang bisa saya lakukan nanti ya Bu ya, menyediakan media belajar ya, yang media belajar yang kita sudah siapkan, misalkan baskom, kemudian air dengan benda-benda yang ada mengandung sifat untuk tenggelam, terapung, seperti itu Bu. Kemudian nanti mengajak anak-anak Tadi untuk di sini praktekkan langsung. Berarti di sini Ibu pertama menggunakan media baskom ya. Apakah tidak ada lain media yang cocok digunakan untuk itu Ibu? Untuk menjelaskan itu biar anak bisa menemukan tentang teori itu Ibu. Ya, kalau kebetulan di sekolah kami fasilitasnya minim ya, jadi yang bisa disediakan seperti itu. Kalau kemudian harus tempat lain yang untuk menunjukkan itu nggak ada Bu, seperti itu. Jadi yang kami miliki fasilitasnya yang bisa disediakan seperti itu, baskom atau apa ya? Karena untuk memperlihatkan tenggelam terapung berarti harusnya sebenarnya untuk inquiry ini kan nggak cuma soal itu ya Bu ya, masih banyak yang lain juga seperti itu. Terus caranya Ibu mempraktekannya seperti apa untuk menunjukkan penemuan metode inquiry-nya Ibu? Seperti apa teknisnya Ibu? Nanti di saat pembelajaran nanti. Teknisnya itu kan kalau ini supaya anak-anak belajar sendiri ya, menemukan sendiri. Jadi barangnya itu atau medianya itu tidak sedikit. Jadi harus sesuai dengan anak-anak, sejumlah anak gitu. Jadi makanya pakai baskom. Jadi mungkin beberapa anak ini ada satu baskom ya. Jadi beberapa anak mungkin 5 dengan satu baskom. Terus kelompok lain juga sama seperti itu. Karena saya mau menggunakan baskom ini gitu Bu. Jadi misalkan kelompok 1 baskom, terus bahan-bahan lain, kelompok 2 yang sama kayak begitu Bu. Kalau media lain yang untuk kami sediakan dengan jumlah anak sedangkan nanti harus praktek langsung ya, praktek langsung di anak menemukan sendiri. Jadi anak praktek sendiri, taruh koin, oh tenggelam, taruh permen bagaimana, terus taruh tomat bagaimana, seperti itu. Jadi makanya nanti dibagi kelompok-kelompok seperti itu. Begitu. Terus Ibu, bagaimana cara Ibu menyuruh anak, di sini kan inquiry, metode penemuan. Bagaimana cara Ibu menentukan alat yang dibawa, misalnya tadi kan Ibu bilang koin, ada apa yang dibawa. Ini bagaimana caranya Ibu menginformasikan ke anak? Kalau untuk media nanti dari sekolah yang menyiapkan, gitu kan. Jadi untuk media nanti sekolah yang menyiapkan. Untuk pembelajarannya nanti dibikin kelompok-kelompok kecil, nanti anak-anak berada pada kelompok-kelompok kecil itu untuk mempraktekkannya sendiri seperti itu. Karena kalau inquiry kan dia menemukan sendiri ya, dia praktek, jadi bukan demonstrasi yang gurunya menunjukkan kalau tenggelam seperti ini atau terapung seperti ini, tapi anaknya kalau tenggelam tuh begini ya, seperti itu. Begitu Ibu ya. Maaf Ibu, sebelumnya saya lupa ini. Ibu ini di TK apa di PAUD ya Bu? Saya lupa Ibu. Pernah saya di TK juga, PAUD juga Bu. TK juga, PAUD juga. di PAUD. Karena Ibu di sana tadi Ibu kan menggunakan metode sendiri. Terus teknik penilaian yang Ibu lakukan seperti apa Ibu? Nah, di sini kan anak melakukan sesuatu kegiatan, terus yang dinilai apa Bu ya? Kira Ibu? Iya. Ini ada suara ajan ya. Jadi teknik penilaiannya itu adalah. Berhenti dulu boleh ya? Iya, misalnya ini kita berhenti dulu atau kita ngomong jelas-jelas aja. Kedengaran nggak suara saya? Kita berhenti dulu Bunda. Oh iya, oke, sip. Berarti Bunda mikrofonnya rekamannya di pause atau lanjut aja? Baiknya nggak apa-apa Bunda, apa? Nanti kalau di pause nggak apa-apa. Terekam semua kan banyak juga nih. Oke.
Oke, sudah selesai Bunda di sana? Kita lanjut tadi Bunda. Masih belum. Belum. Sudah Bunda? Sudah selesai? Sedikit lagi Bun, baru saya salah. Sedikit lagi. Jedanya banyak. Makanya di apa di pause aja Bun, sudah jedanya jadi banyak. Bisa nggak di pause Nggak apa-apa aja? sudah. Nanti daripada nyimpan Oke, sedikit-sedikit sedikit Bunda lagi. kali sudah. Lagi. Oh iya. Iya. Sudah sedikit lagi. Di sana salat duhurnya jam 11.49 ya? Ya, kita lanjutkan ya Bu. Ya Ibu. Oke, Lanjut yang tadi. tadi pertanyaannya Yang dilakukan pertanyaannya ini ya, penilaian. Ya, penilaian yang akan saya lakukan untuk menilai adalah menilai bagaimana anak-anak bisa mempraktekkan ya, kemudian bisa mengetahui bahwa oh ini terapung tenggelam dan seterusnya seperti itu. Jadi pertama melakukan penilaian berdasarkan ya kalau kami di TK itu ada 3 penilaian. Yang pertama dari untuk penilaian checklist, kemudian anekdot dan juga hasil karya. Nah, ini bisa saya observasi dulu. Jadi kita akan mengobservasi tentang pengetahuan anak, apakah kemudian dia sudah mengetahui, dan caranya adalah kalau di TK itu tadi anak belajar sendiri kan, dia belajar menemukan sendiri. Jadi praktek sendiri langsung, kemudian bisa menemukan jawabannya. Itu. Saya observasi dulu, kemudian nanti akan memberikan penilaiannya kepada lembar penilaian. Seperti itu. Begitu Ibu ya, berarti Ibu langsung tekniknya observasi. Itu Ya. Ibu maaf ya, kalau kita di SMK itu ada namanya rubrik penilaian. Di TK ada penerapan seperti itu tidak Ibu untuk rubrik penilaian? Ada, di TK juga ada rubriknya. Ada rubriknya juga. Kalau di TK namanya begitu, indikator penilaian. Oh, indikator penilaian. Terus Ibu, mungkin kita berbeda ya Ibu ya, saya dari SMK, Ibu dari TK. Terus kira-kira indikator penilaiannya apa Ibu? Untuk melihat Ibu tadi. Indikator penilaiannya nanti tergantung usianya Bu ya. Kalau usia 5 tahun dengan usia 4 tahun beda indikator penilaiannya. Nah, misalkan kalau untuk kognitifnya seperti apa, fisik motoriknya seperti apa, terus ada kebetulan kalau di TK itu 5 aspek atau 6 aspek gitu ya Bu ya. Jadi nanti indikatornya itu dilihat dari usia dan dari aspek-aspeknya itu, seperti itu. Misalkan kalau untuk belajar inquiry berarti indikatornya adalah di pengetahuannya apakah anak memiliki rasa ingin tahu, seperti itu. Berarti indikatornya ini dia bukan berupa skor ya Ibu, tapi berupa deskripsi ya Ibu ya? Iya betul, berupa deskripsi. Nah, berarti deskripsi ini kan tahu saya kan SD, mungkin di kalau di SMK Ibu itu kan ada namanya KIKD. Toh, nah kita ya, sekarang di Ibu ada tidak Bu tentang KIKD itu Bu? Ada KIKD, makanya termasuk yang tadi yang saya bilang menyampaikan rasa ingin tahu, itu adalah KD-nya, KD-nya 2 KD-nya gitu Bu. Seperti terus Ibu, di dalam kan di sini kan kalau namanya penilaian kan endingnya di rapot Ibu ya. Saya mungkin ada gambaran sedikit seperti apa sih rapotnya itu Ibu? Karena di sini tadi kan Ibu ada lembar observasi, kan ada banyak macam yang dipelajari nih. Terus bagaimana cara menyimpulkan Ibu sebagai guru si A ini bisa ini seperti apa Ibu? Kan istilahnya tadi kan deskripsi berupa deskripsi bukan berupa angka. Itu kira-kira bagaimana Ibu?
Nah, kalau untuk di TK sendiri kan penilaiannya itu tadi ya, pertama observasi, kemudian akan memasukkannya ke dalam kolom-kolom penilaian. Nah, kalau di TK itu ada 4 skala. Pertama itu mulai berkembang, belum berkembang, kemudian mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Jadi ada 4 skala. Nah, ini akan pembelajaran pertama nanti dinilai apakah dia sudah berhasil atau belum. Jadi kalau misalkan anaknya berhasil, maka dia mungkin dapat nilai berkembang sesuai harapan. Tapi kalau misalkan masih perlu dibimbing, maka akan mendapatkan penilaian mulai berkembang. Tapi kalau belum sama sekali, maka akan mendapatkan nilai belum berkembang atau dinilai belum berkembang. Seperti itu. Kalau sangat baik dan bahkan sudah bisa membantu teman lain, maka mendapatkan penilaian berkembang sangat baik. Nah, ini misalkan kalau pembelajaran pertama dia sudah berhasil, terus pembelajaran berikutnya lagi selanjutnya. Jadi dilakukan beberapa kali gitu ya, dia akan dilihat dari perkembangan anak. Kalau misalkan dia masih mulai berkembang, maka akan dilanjutkan lagi atau diulang lagi pembelajarannya di pekan-pekan lainnya. Seperti itu, sesuai dengan program semesternya begitu, Bu. Nanti dilakukan lagi atau diulang lagi. Nah, penilaian ini akan menjadi kan kalau di TK itu kan pembelajarannya atau temanya itu satu pekan ini satu sama gitu ya. Jadi hari ini belajar ini sama juga dengan besok selama 1 minggu. Itu kan akan ada penilaiannya selama setiap hari selama 1 pekan. Nah, itu akan menjadi namanya penilaian mingguan. Jadi pertama penilaian harian, kemudian direkap menjadi penilaian mingguan. Nah, kemudian nanti ada penilaian semester, nanti terakhirnya menjadi penilaian rapot. Nah, itu yang dari berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, mulai berkembang dengan berkembang sangat baik ini, itu akan kalau di Desember kan namanya direkap ya. Kalau kita kan beda dia rekapnya gitu. Jadi akan melihat apakah lebih banyak berkembang sangat baiknya, atau yang menonjol apa, atau yang terakhirnya apa. Itu nanti akan menjadi penilaian rapotnya seperti itu. Nanti rapotnya endingnya nanti dalam bentuk deskripsi bagaimana perkembangan anak itu seperti itu. Oke, ya. Sekarang tadi saya tertarik ada dikatakan belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang. Sekarang bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan si anak ini belum berkembang, apakah sudah berkembang ini? Mungkinkah ada parameter atau indikator anak dikatakan itu, Ibu? Iya, yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Bu. Jadi misalkan kalau anaknya belum bisa sama sekali ya, maka dia belum berkembang. Kalau kemudian anaknya sudah bisa melakukan, tapi dengan bantuan guru, maka mendapatkan atau dinilai sebagai anak yang mulai berkembang. Tapi kemudian kalau anaknya sudah bisa melakukan, ya, maka dia mendapatkan atau anak akan mendapatkan penilaian berkembang sesuai harapan. Dan kalau anak sudah bisa melakukan dan bisa membantu temannya, maka akan mendapatkan penilaian berkembang sangat baik. Misalkan gini, Bu, misalkan kegiatan melipat bentuk pesawat, contoh ya Bu ya, melipat bentuk pesawat. Jadi kalau dia sudah bisa melipat bentuk pesawat dengan bantuan guru, maka dia mendapatkan penilaian mulai berkembang. Tapi kalau sama sekali enggan, bahkan nggak mau gitu ya, nggak mau sama sekali atau nggak bisa sama sekali, maka akan mendapat penilaian belum berkembang. Tapi kalau kemudian anak sudah bisa sudah bisa melipat bentuk pesawat sendiri, maka mendapatkan penilaian berkembang sesuai harapan. Kemudian kalau bisa bikin pesawat dan bisa membantu temannya, bisa ngajarin temannya, maka akan mendapatkan berkembang sangat baik gitu. Jadi ada level-levelnya begitu, Bu. Seperti itu. Oke, berarti sekarang kan Ibu sudah menemukan rencana metodenya Ibu, penemuannya Ibu. Terus karena Ibu sudah punya rencana, kira-kira ini mau dilaksanakan kapan rencana aksinya Ibu ini? Rencananya mungkin 2 pekan lagi, Bunda. Ini pekan sekarang, pekan depannya, Bunda. Pekan depannya, insya Allah pekan depannya. Ya. Ya, di pekan depan. Bagaimana Ibu Santi? 1 menit lagi ya. Oh ya. Oke. Ibu. Berarti 2 pekan lagi Ibu akan membuat pembelajaran seperti ini, Ibu ya. Berarti sebelum Ibu membuat pembelajaran ini, pekan depan. Pekan depan. Berarti sebelum Ibu mengerjakan pembelajaran ini, apa yang Ibu lakukan, Ibu? Apa yang Ibu persiapkan? Pertama membuat RPP-nya dulu, kemudian menyediakan bahan ajarnya,
kemudian berkoordinasi dengan teman-teman lain. Gitu. Begitu. Berarti sudah jelas ya Ibu, berarti pekan depan Ibu membuat RPP untuk pertemuan pekan depan tentang membahas tentang tenggelam dan terapung. Begitu Ibu ya. Berarti Ya. nanti kita tunggu Ibu, kita tunggu informasinya, nanti kita saling mengabari apakah sudah bisa diterapkan, berhasil apa tidak, nanti tolong kita saling mengabari, mungkin juga bisa diterapkan di SMK Ibu. Terima kasih Ya, Ibu. siap. Semoga Terima kasih banyak. buat kita semua. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.